Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome to my channel. Hari ini kita akan membahas mengenai bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Langsung saja. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui prosedur petunjuk dari pembelajaran ini. Yang pertama, untuk kompetensi inti, pengetahuan, memahami, menganalisis, dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Untuk keterampilan, menunjukkan keterampilan dalam menjawab ataupun menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Untuk kompetensi dasar, pengetahuan, menjelaskan dan menentukan bilangan bulat dan pengoperasiannya. Yang kedua, keterampilannya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam bentuk bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Selanjutnya, indikator pencapaian kompetensi atau IPK dan tujuan pembelajarannya. Yang pertama, menjelaskan representasi bilangan bulat melalui diskusi kelompok dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar. Peserta didik dapat menjelaskan kembali pemahaman mengenai representasi bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Melalui diskusi kelompok dan menggali informasi dari berbagai sumber belajar, peserta didik dapat mencontohkan jenis-jenis bilangan bulat. Memberikan beberapa representasi mengenai bilangan bulat. Melalui diskusi kelompok, peserta didik menentukan bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Yang terakhir, menyelesaikan soal-soal berbentuk bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Melalui kegiatan praktik dalam kelompok belajar, peserta didik dapat menyelesaikan dan memahami cara pengerjaan yang tepat mengenai bilangan bulat dan cara pengoperasiannya. Langsung saja kita masuk ke materi. Dalam pelajaran matematika, kamu pasti sudah tidak asing lagi kan dengan bilangan? Bilangan merupakan suatu konsep matematika yang memberikan nilai jumlah terhadap suatu yang dihitung. Hal ini yang membuat bilangan digunakan dalam pengukuran dan pencacahan. Nah, suatu bilangan punya yang namanya simbol atau lambang. Simbol ini kita sebut dengan angka. Tahukah kamu mengenai sejarah bilangan? Awal mula muncul bilangan matematika diprediksi dari bangsa atau suku-suku yang bermukim di sepanjang aliran sungai. Misalnya seperti bangsa Mesir di Sungai Nil, bangsa Babilonia di Sungai Tigris dan Eufrat, bangsa Cina di Sungai Huanghe dan Yangtze, dan masih banyak mereka memerlukan matematika khususnya bilangan untuk perhitungan perdagangan, pengukuran luas tanah, perubahan musim, dan sebagainya. Selanjutnya, bilangan bulat bukan berarti kumpulan atau himpunan bilangan yang bentuknya bulat, tapi nilainya yang bulat. Bilangan bulat terdiri dari bilangan cacah dan bilangan bulat negatif. Himpunan bilangan bulat dan matematika dilambangkan dengan Z. Lambang ini berasal dari bahasa Jerman, yaitu Zahlen yang berarti bilangan. Selanjutnya, apa itu bilangan cacah? Bilangan cacah sendiri merupakan himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan nol dan bilangan bulat positif. Bilangan bulat positif bisa juga disebut sebagai bilangan asli, merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilai positif. Sementara itu, bilangan bulat negatif merupakan himpunan bilangan bulat yang bernilainya negatif. Selanjutnya kita lihat pembagian bilangan menggunakan garis bilangan. Telah disediakan gambar di mana di garis bilangan tersebut ada nilai 0 atau angka 0 sebagai bilangan cacah dan juga sebagai titik tengah. Lalu ada bilangan-bilangan yang arahnya ke kanan, yaitu disebut bilangan positif, dan arahnya ke kiri disebut bilangan negatif. Bilangan asli terbagi lagi menjadi bilangan ganjil, genap, prima, dan komposit. Bilangan ganjil merupakan himpunan bilangan yang bukan kelipatan 2 atau nilainya tidak habis dibagi 2. Kebalikannya, bilangan genap merupakan himpunan bilangan kelipatan 2 atau nilainya akan habis dibagi 2. Selanjutnya, kita kasih contoh. Pertama, ada angka 8, merupakan bilangan genap karena kalau kita bagi 2 atau dibagi dengan bilangan 2, nilainya akan habis atau tidak punya sisa. Beda lagi dengan 13. Coba, 13 bisa dibagi 2 tidak? Jawabannya bisa, tentu saja bisa. Tapi nilainya tidak habis. Berarti 13 bukan kelipatan 2, itu tandanya
13 termasuk bilangan ganjil. Bilangan ganjil contohnya seperti negatif 7, negatif 5, 1, 3, dan seterusnya. Untuk bilangan genap, negatif 4, negatif 2, 0, 2, 4, dan seterusnya. Lalu bagaimana dengan bilangan prima dan komposit? Bilangan prima merupakan himpunan bilangan yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh angka 1 atau bilangan itu sendiri. Contohnya nih, nilai 2 merupakan bilangan prima karena hanya bisa dibagi 1 dan angka itu sendiri yaitu 2. Sedangkan 4 bukan bilangan prima karena selain bisa dibagi 1 dan 4 juga bisa dibagi dengan 2. Contohnya, contoh bilangan prima adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Selanjutnya, lalu bilangan komposit itu seperti apa? Nah, kalau bilangan komposit, bilangan yang nilainya lebih besar dari 1 dan bukan termasuk bilangan prima. Berarti bilangan tersebut merupakan bilangan komposit. Contohnya angka 4 tadi. Angka 4 lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima karena bisa dibagi 1, 2, dan 4. Jika 4 termasuk bilangan komposit, contoh lainnya adalah 6. Angka 6 juga termasuk bilangan komposit karena nilainya lebih dari 1 dan bukan bilangan prima. Bisa dibagi dengan 1, 2, 3, dan 6. Contoh bilangan komposit 4, 6, 8, 9, 10, 12, dan seterusnya. Lalu, kita masuk ke membandingkan bilangan bulat. Berarti menentukan apakah suatu bilangan bulat memiliki nilai lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan bilangan bulat yang lain. Dalam membandingkan bilangan bulat, kita menuliskan menggunakan lambang-lambang berikut. Misalkan A dan B merupakan bilangan bulat. Jika A lebih besar dari B, maka ditulis A lebih besar B. Lambangnya adalah panah ke arah ke kanan. Jika A lebih kecil dari B, maka ditulis A lebih kecil B, tandanya kebalikan dari tanda lebih besar, yaitu tanda panah menghadap ke kiri. Jika A sama dengan B, maka ditulis A sama dengan B. Selanjutnya, kita langsung masuk ke mengurutkan bilangan bulat. Mengurutkan bilangan bulat berarti menuliskan bilangan bulat tersebut secara urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar atau sebaliknya. Pada garis bilangan, semakin ke kanan atau suatu bilangan, letak suatu bilangan, maka nilainya akan semakin besar. Sebaliknya, semakin ke kiri, letak suatu bilangan, nilainya akan semakin kecil. Telah diberikan di gambar, silakan saudara lihat juga. Itu tandanya, kalau pada bilangan bulat negatif, semakin besar angkanya, berarti akan semakin kecil nilainya. Sementara itu, pada bilangan bulat positif, semakin besar angkanya, semakin besar juga nilainya. Operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama, penjumlahan serta pengurangan karena ini caranya sama. Trik atau cara mudah mengingat operasi penjumlahan bilangan bulat, lihat dan perhatikan pola berikut ini. 2 ditambah 3 sama dengan 5, kalau semua negatif menjadi negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. 4 ditambah 7 sama dengan 11, kalau semuanya negatif menjadi negatif 4 ditambah negatif 7 sama dengan negatif 11. Kalimat kuncinya, bilangan negatif ditambah bilangan negatif menjadi bilangan negatif yang lebih besar. Contoh lagi, 6 ditambah negatif 2 sama dengan 6 dikurangi 2 dan hasilnya 4. Kalau posisi dibalik menjadi 2 dikurangi 6 sama dengan negatif 4. Lalu 12 ditambah negatif 5 sama dengan 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Jika kita balikan posisinya akan menjadi 5 dikurangi 12 sama dengan negatif 7. Kata kuncinya, penjumlahan dua bilangan bertanda tidak sama, tanda bilangan hasil mengikuti tanda bilangan yang besar, bilangan kecil dikurangi bilangan besar berupa bilangan negatif. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat perkalian, serta pembagian karena ini sama juga caranya. Cara mudah mengingat perkalian bilangan bulat. Contohnya, 2 kali 3 sama dengan 6. 2 kali negatif 3 sama dengan negatif 6. Negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Negatif 2 dikali negatif 3 sama dengan 6. Pada gambar telah disediakan tabel
Jika positif dikali positif hasilnya positif, positif dikali negatif hasilnya negatif, negatif dikali positif hasilnya negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya akan positif. Kalimat kuncinya, perkalian dua bilangan bertanda sama, hasil bilangannya positif, perkalian dua bilangan berbeda tanda, hasilnya akan menjadi negatif. Selanjutnya ada sifat-sifat bilangan bulat. Yang pertama, komutatif atau pertukaran. Misalkan A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Contohnya, 2 tambah negatif 6 sama dengan negatif 6 tambah 2. Negatif 3 dikali 5 sama dengan 5 dikali negatif 3. Itu sama saja hasilnya. Yang kedua ada asosiatif atau pengelompokan. Yang pertama, contohnya A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Yang kedua, dalam kurung A kali B dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Contohnya, dalam kurung 2 ditambah negatif 6 ditambah 8 sama dengan 2 ditambah dalam kurung negatif 6 ditambah 8. Contoh lainnya, dalam kurung negatif 3 kali 5 dikali 2 sama dengan negatif 3 dikali dalam kurung 5 kali 2. Yang ketiga ada distributif atau penyebaran, perkalian terhadap penjumlahan. Yang pertama, A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. A kali dalam kurung B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Contohnya, perhatikan kesamaan hasil hitungan berikut. 2 dikali dalam kurung negatif 3 ditambah 7 sama dengan 2 dikali negatif 3 ditambah 2 kali 7. Dan hasilnya sama-sama 8, jadi terbukti sama. Yang keempat, mempunyai bilangan identitas penjumlahan 0 dan identitas perkalian 1. Contohnya, A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. A kali 1 sama dengan 1 kali A sama dengan A. Contohnya, negatif 6 ditambah 6 sama dengan 6 ditambah negatif 6 sama dengan 0. Negatif 12 ditambah 12 sama dengan 12 ditambah negatif 12 sama dengan 0. Negatif 9 dikali 1 sama dengan 1 kali negatif 9 dan hasilnya adalah negatif 9. 1 dikali 25 sama dengan 25 dikali 1 sama dengan 25. Catatan, jika ada perkalian dan pembagian, kerjakan terlebih dahulu. Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Lalu jika dalam kurung, kerjakan terlebih dahulu yang berada di dalam kurung. Selanjutnya, kita ke kuis atau evaluasi. Untuk kuis, silahkan saudara nanti kerjakan sendiri. Kita langsung saja ke kesimpulan. Untuk kesimpulannya, bilangan bulat bersumber dari Ensiklopedia Britannica adalah kumpulan bilangan yang terdiri dari bilangan cacah, nol, dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat disimbolkan dengan huruf Z. Bilangan seperti desimal dan pecahan tidak masuk dalam himpunan atau kumpulan bilangan bulat. Bilangan cacah terdiri dari 0 dan bilangan bulat positif. Contoh dari bilangan bulat positif adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Sedangkan bilangan bulat negatif contohnya adalah negatif 3, negatif 10, dan sebagainya. 0 merupakan bilangan tersendiri dan tidak masuk dalam bilangan cacah atau bilangan bulat negatif. Mungkin sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.